Itu mantap. Yang mengatakan Roh Kudus bukan Yesus. Berarti apa yang Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu bohong semua perkataannya. Kalau Roh Kudus bukan Yesus itu sendiri. Pertama, Iya. kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Silakan. Bagaimana tanggapan Bapak Gembala jika ada seorang pendeta tidak mengakui Tritunggal? Karena Tritunggal tidak ada dalam Alkitab dan Tritunggal adalah 3 pribadi, yaitu lain Bapa, lain Anak, dan lain Roh Kudus. Tetapi pendeta itu mengakui Allah yang Esa. Terima kasih. Tanggapan saya kalau pendeta tidak mengakui Tritunggal sih simpel ya. Yang pertama ya pendetanya belajar baik-baik dulu. Itu aja. Yang pertama. Karena konsep Tritunggal itu sangat kuat. Sekalipun istilah Tritunggal secara hurufiah, secara letterlet memang dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada. Kata Tritunggal itu tidak ada. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Tapi konsep tentang Tritunggal itu sangat kuat. Ya. Data tentang Allah itu ada sisi kejamakan dan sisi ketunggalan. Betul, ada ayat-ayat yang mengatakan Allah Esa. Contoh, dalam pengakuan iman orang Yahudi ya, saya sering sampaikan ini dalam Ulangan 6 ayat 4. Dia bilang, dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahasa Ibraninya, Shema Israel Adonai Elohenu. Adonai Ehad. Atau Yahweh Ehad. Itu ada. Lalu di perjanjian baru sendiri yang saya singgung tadi, dalam khotbah, yaitu 1 Timotius pasal 2, ayatnya yang kelima berkata, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oke. Tetapi sekali lagi, sekalipun istilah Tritunggal tidak ada, tetapi akumulasi data-data Alkitab di perjanjian lama, perjanjian baru, mengingatkan kita bahwa dalam diri Allah, pencipta langit dan bumi itu, memang ada data-data yang berkaitan dengan keesaan atau ketunggalan Allah, seperti 2 ayat yang saya munculkan. Ada banyak tentunya, itu perwakilan saja perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi juga ada banyak data-data seputaran kejamakan tertentu yang ada pada diri Allah, dan ini kita tidak boleh tutup mata. Maka cara tafsir yang baik adalah kedua data tersebut. Data tentang keesaan Allah, data tentang kejamakan Allah harus diharmoniskan. Maka muncullah istilah Tritunggal. Apanya yang tri, apanya yang tunggal. Yang tunggal adalah hakikatnya.
Sedangkan yang tri adalah pribadinya. Pak Yosua Teu mengatakan bahwa Yesus itu ya Roh Kudus itu, atau Roh Kudus itu ya Yesus itu. Coba kita dengarkan kembali. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Nah, karena ayat itulah maka Pak Yosua berkata bahwa Roh Kudus itulah Yesus itu. Tapi saya mempunyai pengertian bahwa sebenarnya konteks ayat itu kan bicara soal Roh Kudus. Dan kalau Yesus mengatakan bahwa dia akan kembali lagi dalam bentuk Roh Kudus, itu tidak berarti bahwa Roh Kudus itu Yesus. Saya tetap percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang lain. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel. Saya tetap percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang lain. Saya tetap percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang lain. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Saya tetap percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang lain.